Apa katanya? Ini buah labu batik ini batangnya kecil tapi buahnya besar. Ini rambutan batangnya besar, buahnya kecil. Nah, ini Allah nggak adil katanya. Ini pembelajaran. Lalu tertidur dia di bawah pohon itu. Ketika dia tertidur, ditimpalah hidungnya oleh pohon itu, oleh buah itu, sampai bengkak. Di situ dia sadar, oh iya, andaikan rambutan tadi besarnya sama dengan buah labu, maka habislah muka saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Petualang Dakwah Anak Negeri pada pagi ini sedang menuju Kabupaten Solok. InsyaAllah mau ceramah di sana, di ASN Kabupaten Solok. Tadi pagi kita selesai subuh berkah di Surokaryang. Alhamdulillah subuh berkah kita di Surokaryang berjalan lancar, sudah jilid ke-46. Dan setelah itu saat ini kita sudah sampai di Danau Singkarak, Danau Umbilin, menuju Kabupaten Solok untuk wirid di ASN Kabupaten Solok. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak akan merasa kecil dengan membuat perumpamaan seekor nyamuk. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat seekor nyamuk, tentu kita berkata, kenapa Allah ciptakan nyamuk? Dimanapun orang kalau bertemu dengan nyamuk pasti tidak senang dan ingin selalu membunuh seekor nyamuk. Lalu ada pertanyaan mungkin, kenapa Allah ciptakan nyamuk? Nah, disinilah kita perlu memahami, tidak sedikit pun kita boleh mengecilkan atau menganggap sia-sia apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diciptakan Allah pasti ada manfaatnya. Seekor nyamuk, kalau kita putar dari rantai kehidupan, ketika seekor nyamuk dimakan oleh cicak, cicak mati dimakan oleh ayam, ayam disembelih oleh manusia, lalu ayam dimakan oleh manusia. Ketika manusia buang air besar, kotoran manusia dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh manusia. Nah, ternyata kita tidak boleh mengecilkan apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi hari ini pandangan kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu mungkin kita tidak terima, kita tidak setuju. Tapi di balik itu semua itu ada hikmahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedikit pun kita tidak boleh berhenti bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Petualang Dakwah Anak Negeri yang kami muliakan, maka saya pernah makan dengan teman-teman. Ada 3 orang pengusaha, dia makan bersama saya. Itu tidak satu biji pun nasi tersisa di dalam piring. Padahal dia itu pengusaha kelas atas, sudah memiliki kekayaan yang luar biasa. Untunglah saya ketika itu agak terlambat makannya selesai. Dan alhamdulillah ini pendidikan yang luar biasa bagi kita. Ya,
satu biji pun nasi tidak tersisa di piring. Intinya apa? Kalau kita makan, ambillah sedikit. Kalau nanti mau nambah lagi, boleh. Kan begitu. Lalu apa pelajaran yang kita dapatkan dari satu biji nasi itu? Jadi makanya kalau kita makan itu seperti sunnah Rasul itu, Rasul makan selalu bersama. Makannya itu berjamba namanya. Jadi kalau ada yang artinya kurang seleranya, dihabiskan oleh kawan. Atau ketika kita makan di piring, itu kita memang pas tidaknya. Apa maknanya? Ketika kita membuang satu biji nasi, apalagi separuhnya kita buang. Pernahkah kita bayangkan bagaimana proses nasi itu ada yang satu biji itu? Nasi itu menjadi nasi mulai dia orang membeli benih di pasar atau di toko bibit, lalu disemai, lalu dicabut lagi, lalu ditanam lagi. Mulai orang membajak sawah, lalu dilembutkan, lalu dilindis namanya, lalu ditanam. Kemudian begitu dia tumbuh, lalu disiang, dipupuk, disemprot. Bahkan kalau ada burung ditunggui pagi, ditunggui sore. Sampai dia menjadi padi itu, ya. Kalau istilah orang kampung itu ditongkang, diiriak bahasa dulunya. Lalu dijemur, dibawa pulang, nanti ketika mau menjadikan beras, dijemur lagi, dibawa ke heler, sampai dia menjadi nasi di tanah dan segala macam, sampai dihidangkan sampai ke dalam piring kita. Nah, bayangkan begitu panjangnya proses barang itu terjadi, mulai daripada beras menjadi nasi itu. Kalau kita berpikir dengan rasa syukur kita akan nikmat Allah kepada kita, tidak akan ada kita yang membuang-buang nasi sedikit. Bahkan saya melihat satu keluarga itu, dia punya satu anak bujang, 2 anak gadis. Ketika-tiganya sukses, santun, dan nampak kehidupannya itu tertata dengan rapi. Apa yang pernah didengar oleh telinga saya? Bapak ini disiplin, Bu, ya. Anak gadis saya ini pernah makan 1 kali, kebanyakan ambil nasi, dibuangnya nasi ke setting pel, ketahuan sama bapaknya, disuruh ambil nasi itu lagi, dicuci lagi, makan lagi. Intinya apa? Bukannya kita kejam terhadap anak-anak kita, tapi bagaimana sewaktu-waktu kita memberikan pelajaran, bagaimana dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak sedikit orang-orang yang di luar sana yang tidak makan, lalu kita seenaknya membuang nasi. Dan kalaulah kita kaji proses daripada menjadi nasi itu tadi, sangat panjang proses dan perjuangan itu tadi. Maka intinya apa? Ketika Allah menciptakan seekor nyamuk, kalau kita berpikir dengan akal kita, lalu disambut dengan kalbu kita, nyamuk pun kita syukuri. Maka kalau kita melihat sesuatu selintas, tidak gunakan akal kita, tidak gunakan tasawuf kita, maka kita akan selalu merasa kecewa dengan apa yang kita miliki pada hari ini. Bahkan ada sebuah kisah, seseorang yang tertidur di bawah pohon, lalu ditimpa hidungnya oleh sebuah buah rambutan, terasa sakit. Ya, bukan. Ketika dia lewat di satu batang, ya, batang kayu yang begitu besar, rambutan, lalu dia lewat di sebuah pohon yang hanya melata di tanah, buahnya besar-besar. Apa katanya? Ini buah labu batik ini, batangnya kecil tapi buahnya besar. Ini rambutan, batangnya besar, buahnya kecil. Nah, ini Allah gak adil katanya. Ini pembelajaran. Lalu tertidur dia di bawah pohon itu. Ketika dia tertidur, ditimpalah hidungnya oleh pohon itu.
oleh buah itu sampai bengkak. Di situ dia sadar, oh iya, andaikan rambutan tadi besarnya sama dengan 2 labu, maka habislah muka saya. Para pemirsa Petualangan Dakwah Anak Negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada cerita nasi tadi. Proses dari beras menjadi nasi itu sangat panjang. Dan juga seekor nyamuk ketika kita lihat dia menghabiskan darah kita yang setetes. Tapi sadarkah kita bahwa seekor nyamuk akan mampu menghidupkan ribuan orang, bahkan mungkin puluhan ribu orang. Di tempat saya itu banyak ada suatu tempat namanya Madang Kaladi. Nah, itulah penghasilan orang sehari-hari mencari Madang Kaladi ini. Madang Kaladi ini digunakan untuk bahan baku membuat obat nyamuk. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita itu tadi, mari kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mubazir. Ya. Mari kita lihat ketika orang pesta, ketika hidangan plus dinner, mentang-mentang dia membayar, ketika diundang membayar mungkin 30.000 atau 50.000. Itu nasi diambil banyak-banyak, sambal diambil semua. Pada sambal itu ketika diletakkan banyak ragamnya, ambillah mana yang kita suka, ini diambil semua. Nanti dia makan separuh, dia biarkan terbuang. Dari hal-hal yang kecil itulah kita mulai. Insya Allah ketika kita memperhatikan hal-hal yang kecil, Allah akan mendatangkan sesuatu yang besar untuk kita. Maka kepada kaum muslimin, jangan pernah berhenti bersyukur akan nikmat Allah, dan jangan pernah mengecilkan ciptaan Allah walaupun seekor nyamuk. Ketika nyamuk dimakan oleh cicak, cicak dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh manusia, kotoran manusia dimakan oleh ikan, ikan juga dimakan oleh manusia. Semua itu kalau kita pikirkan, tidak ada satu nikmat pun nikmat Allah, tidak ada satu pun ciptaan Allah yang sia-sia di atas dunia ini. Semoga selalu bersama kami Petualangan Dakwah Anak Negeri dengan program utamanya berkhotbah, berceramah, podcast, membuat informasi profil masjid dan berdonasi setelah ceramah, serta kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Demikian podcast pada pagi ini. Ikuti terus Petualangan Dakwah Anak Negeri dengan program-program yang selalu untuk kebaikan kita semua. Insya Allah ini jadi ladang amal, dan ketika mengikuti daripada kegiatan ini juga akan membantu para fakir miskin, kaum duafa dan kemajuan agama ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.